Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Yvonne Tarore Lopati. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita pada minggu ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita pada minggu ini
dari Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, Tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Tuhan, kami lemah. Saat berada dalam kesulitan, kami selalu dihantui ketakutan. Begitu juga dalam masa seperti ini, kami terlalu larut dalam lawatan pandemi, sehingga kami jatuh, seolah iman sudah tak mampu bertumbuh. Namun kasih-Mu Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dan memberi harapan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua Yang dapat ku minta. Jemaat, marilah berdoa
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa Surgawi. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bahkan kepada setiap kami yang mendengarnya. Nyatakanlah apa yang terbaik bagi kami. Untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat, pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus. Dan pembacaan kita tadi dari Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9 dengan tema menanti jamuan kasih bersama dengan Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, setelah 4 bulan berlalu, ternyata dampak COVID-19 kepada perekonomian dunia, termasuk Indonesia, sangatlah dahsyat. Jumlah PHK dan pengangguran juga meningkat.
Banyak dari kita mengalami pemotongan gaji, bahkan tidak sedikit yang dirumahkan. Belum lagi jika kita mengalami sakit dan ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita cintai, yang menjadi tumpuan harapan kita. Kita mau ke gereja ditutup, dibatasi, mau ibadah online kuotanya nggak cukup, mendingan beli beras katanya daripada beli pulsa, atau sebaliknya mendingan beli pulsa daripada kasih persembahan syukur. Nah, dalam menghadapi kesulitan seperti ini, terkadang kita mengalami dilema untuk menentukan pilihan yang harus kita putuskan. Tentu saja semua ini bukanlah perkara yang mudah. Oleh sebab itu tidak heran banyak dari kita bertanya-tanya kapan keadaannya akan segera berakhir. Bagaimana seharusnya kita merespon goncangan ekonomi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahkan ada yang mengatakan sebelum COVID-19 saja kita sudah susah. Apalagi setelah COVID-19 ini. Keadaan ekonomi keluarga kami makin terpuruk. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, biasanya ketika kita mengalami masa-masa sulit seperti ini, apa yang kita nantikan? Atau siapakah orang yang paling ingin saudara jumpai? Jujur saja, ketika saudara hadir di persekutuan hari ini, baik di gereja maupun di dalam rumah kita masing-masing, siapakah yang paling kita nantikan? Mungkin ada yang mengatakan ya enggak ada, hanya sekedar ikut beribadah, atau kepingin tahu saja sensasi ikut perjamuan kudus perdana, atau sekedar dilakukan secara ritual, rutinitas liturgis belaka. Atau mungkin saudara datang dengan hati yang hancur luluh, dengan air mata yang terpendam di dada. Mungkin dokter memvonis bahwa hidup saudara tidak lama lagi, atau saudara diambang kehancuran di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Ada kepahitan-kepahitan yang tidak terselesaikan, ada luka batin yang belum tersembuhkan, ada tekanan-tekanan hidup yang membelenggu saudara, sehingga saudara menantikan dan membutuhkan penguatan serta pemulihan terhadap persoalan yang membelit saudara. Oke, yang tahu persis persoalan kita hanya diri kita dan Tuhan. Namun siapapun itu tentunya dia adalah orang yang paling saudara harapkan. Orang yang bisa membahagiakan, yang memberikan solusi bagi problema yang saudara hadapi. Keinginan untuk berjumpa dengan orang yang seperti ini adalah harapan yang wajar. Meskipun fokusnya hanya demi untuk persoalan pribadi, kepentingan pribadi. Harapan untuk berjumpa dengan Tuhan pun seringkali didasari oleh pengalaman-pengalaman serupa. Seperti yang diungkapkan Yesaya, khusus di ayat terakhir, ayat 9 tadi berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya seolah-olah ingin menegaskan bahwa hanya orang yang menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan Allah sajalah yang akan bersorak-sorai dan bersukacita. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kata-kata ini berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya sebenarnya, khususnya pasal 24. Di sini digambarkan bagaimanakah Allah yang murka dan menghukum, merencanakan hukumannya bagi mereka yang tidak menanti-nantikan Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatan manusia.
Bagi sisa-sisa Israel yang setia, yang menantikan janji Tuhan, maka ia tidak saja menyediakan kebutuhan umatnya secara jasmania, sandang, pangan, papan, atau rasa aman. Dengan menyediakan masakan yang bergemuk, ya, dalam bacaan tadi, dan anggur tua yang disaring endapannya, tetapi ia juga menjanjikan hal-hal menyangkut rohania, yaitu keselamatan bagi umat, tetapi juga bagi segala bangsa yang datang kepadanya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya di ayat 6 dan 8a. Karena itu ada 3 hal yang Tuhan janjikan kepada mereka. Yang pertama, penyataan Tuhan semesta alam, dalam bahasa Ibrani Yahweh Sebaot, akan menyediakan suatu perjamuan di Gunung Sion, ayat 6. Hal ini menunjuk pada otoritas Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang akan menyatakan kemuliaannya di Sion. Jadi Sion ini sebenarnya secara kiasan artinya tempat pusat dari kerajaan Allah. Dan dari sinilah akan mengalir berkat-berkat rohani kepada seluruh umat manusia dan akan diterima dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dalam shalom, dalam damai sejahtera yang abadi. Sejalan dengan perjanjian lama, maka berita perjanjian baru mengenai kerajaan Allah seringkali digambarkan dengan berbagai perumpamaan, antara lain sebagai perjamuan besar. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24, atau juga Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, dan Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi untuk memberikan gambaran tentang bagaimanakah Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, Tuhan Allah tidak saja menjanjikan perjamuan kasih di kerajaan Shalom-Nya, tetapi ia juga dia akan mengoyakkan kain kabung, ayat 7, yang diselubungkan kepada seluruh bangsa. Ada yang menafsirkan tudung yang menudungi bangsa-bangsa dengan kain kabung tidak saja menggambarkan perkabungan, kedukaan, akibat penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kegelapan yang meliputi kehidupan bangsa-bangsa itu. Tetapi juga diartikan sebagai kebutaan secara rohani, secara spiritualitas. Mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Tuhan. Mereka hanya menanti dan mencari-cari dalam kegelapan. Walaupun mereka sudah berusaha, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh berhasil. Tidak ada kemungkinan lain kecuali dengan kerendahan hati mereka harus datang ke Gunung Sion, di mana hanya Tuhanlah yang dapat mengoyakkan semua tudung yang menudungi mereka. Hanya Tuhannya yang bisa melepaskan semua derita dan penderitaan mereka. Yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata dari segala muka bumi, dan aib dari umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan mengatakannya itu bagi mereka di ayat 8. Artinya selama maut masih berkuasa, maka manusia tidak bisa lepas dari segala macam duka cita, penderitaan, dan air mata. Oleh sebab itu disinilah Tuhan memberikan janji, jaminan, dan penghiburannya bahwa maut itu sendiri sudah dikoyakkan atau ditelan, ditiadakan olehnya untuk selama-lamanya. Maka kita bisa bandingkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 23, bicara tentang upah dosa adalah maut, dan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 56, maut sebagai hukuman atas dosa manusia itu ditiadakan.
kemudian timbullah kehidupan baru dan kekal abadi bersama Tuhan dalam kerajaannya. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tentang maut atau kematian tersebut, bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai dengan 57. Sehingga di kerajaannya tidak ada lagi air mata dan duka cita. Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, jika kita membaca dan memahami lebih dalam nubuatan Yesaya ini dari ayat 6 sampai dengan 9. Sebenarnya kalau kita tarik garis benang merahnya merujuk kepada kedatangan Mesias yakni Yesus Kristus. Yesus berkali-kali berkata tentang janji perjamuan kekal di dalam kerajaan surga. Seperti di dalam penetapan perjamuan kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29, di situ dikatakan setelah Yesus membagi-bagikan roti dan anggur kepada para muridnya, maka Yesus berkata bahwa mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, karena itu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, nubuatan ini mengingatkan kembali tentang karya agung Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya kita semua sedang dalam proses penantian untuk menerima jamuan kasih yang kekal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Dalam proses antara di dunia ini sampai kita menanti kedatangannya, maka kita diberi kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanannya, akan penderitaannya, akan kematiannya, dan akan kebangkitannya. Karena itu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita merayakan perjamuan kudus, hayatilah, ingatlah. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29 tadi dikatakan bahwa bukan saja sebagai peringatan tetapi juga sebagai pengampunan dosa. Jadi karena itu biarlah kita sungguh-sungguh menghayati apapun keberadaan kita. Mungkin seperti bangsa Israel, bahwa ada air mata, ada penderitaan, ada duka cita. Tetapi ketika kita bersandar kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus, maka tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada air mata yang tidak bisa berhenti. Oleh sebab itu perjamuan kudus sebenarnya sekaligus juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita menghadapinya, kita dilewatkan karena kekuatan, karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berfirman, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.
Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat, marilah kita naikkan doa syukur agung bersama-sama. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul, serta para martir, seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai isi kitab sikap, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat,
supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Jemaat, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Bagikanlah di antara kamu. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai harga tebusan untuk penyelamatan kita. Jemaat, anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucapkan syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Bagikanlah di antara kamu. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Pembacaan nats Alkitab bagi kita dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9 yang menyatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian nats Alkitab bagi kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, untuk makan roti dan minum anggur ini, untuk mengingat tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa Sorgawi, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap gereja-Mu, setiap kami yang beribadah dari tempat ini, di rumah kami masing-masing. Apapun keberadaan kami ketika kami makan dan minum tadi, itu sebagai rasa syukur kami bahwa Tuhan sudah melewatkan itu bagi kami di atas kayu salib. Sehingga ketika kami mengalami penderitaan, pergumulan, duka cita, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan dalam keluarga kami, ketika kami terpaut kepadamu, ketika kami taat mendengarkan dan mengikuti janji-janji-Mu, maka tidak ada perkara yang tidak dapat kami selesaikan di dalam Engkau ya Bapa. Karena itu ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, jika kami sebenarnya di dalam perjamuan kudus ini penuh dengan kepahitan dan penderitaan, kebencian, kemarahan, bahkan duka cita dan perasaan kehilangan. Isilah hati kami Tuhan dengan rasa syukur. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur kami boleh memakai gereja-Mu sebagai tempat pelayanan, pergumulan, kesaksian iman jemaat-Mu. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan para pendeta, penatua diaken, komisi-komisi, unit-unit misioner, tim multimedia dan sound system, pegawai dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati. Tuhan lindungi semua anak-anak-Mu yang beribadah. Tuhan jauhkan dari segala virus-virus yang melanda saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memprotek kami dengan kuasa-Mu yang ajaib itu. Sembuhkanlah, pulihkanlah kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami bersama-sama. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat 147, bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat, marilah berdiri, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.